umat yang saya kasihi, 1-2 hari terakhir ini kita baru saja mendengarkan surat Gembala Prapaskah 2021 dari Bapak Uskup dan juga peraturan pantang puasa. Nah, malam ini, malam Rabu Abu, saya akan membacakan pesan Bapak Suci Paus Fransiskus untuk Prapaskah 2021. Walaupun saya sudah kirimkan tulisan lewat WA, mungkin umat mungkin tidak sempat membaca atau tulisannya di HP kecil, karena salah satu budaya kita lah budaya mendengarkan, ya. Mungkin membaca ya ada, tetapi siapa tahu dengan membaca yang sudah dibaca mungkin, tapi saya juga akan mencoba melengkapi dengan membacakan. Nah, siapa tahu berguna untuk semua umat, kita bisa mendengarkan pesan Bapak Suci Paus Fransiskus untuk Prapaskah tahun 2021, ya, untuk umat Paroki Santo Yusuf Kota Baru. Ya, kalau nanti ada yang lain mau mendengarkan ya boleh-boleh saja. Judulnya begini: pesan Bapak Suci Paus Fransiskus untuk Prapaskah 2021. Masa Prapaskah, waktu untuk memperbarui iman, harapan, dan kasih. Nah, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Matius 20 ayat 18, kata beliau. Ini pesan ini terjemahan karya Kepausan Indonesia, ya, dari dokumen KWI, ya. Saudara dan saudari terkasih, Yesus mengungkapkan kepada murid-muridnya makna terdalam perutusannya ketika ia memberitahu mereka tentang sengsara, wafat, dan kebangkitannya sebagai penggenapan kehendak Bapa. Ia kemudian memanggil murid-muridnya untuk ambil bagian dalam perutusan ini demi keselamatan dunia. Dalam perjalanan Prapaskah kita menuju Paskah, marilah kita mengingat Dia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Filipi bab 2 ayat 8. Selama masa pertobatan ini, marilah kita memperbarui iman kita, menimba dari air hidup harapan, dan dengan hati terbuka menerima kasih Allah yang menjadikan kita saudara dan saudari di dalam Kristus. Pada malam Paskah kita akan memperbarui janji baptis kita dan mengalami kelahiran kembali sebagai manusia baru melalui karya Roh Kudus. Perjalanan Prapaskah ini, sebagaimana seluruh perjalanan perziarahan dalam kehidupan Kristiani, bahkan sekarang diterangi oleh cahaya kebangkitan yang mengilhami pemikiran, sikap, dan keputusan para pengikut Kristus. Puasa dan sedekah seperti yang dikhotbahkan oleh Yesus, bandingkan Matius 6:1-18, memungkinkan dan mengungkapkan pertobatan kita. Jalan kemiskinan dan penyangkalan diri atau puasa, kepedulian dan kasih sayang pada orang miskin, sedekah, dan seperti anak kecil berdialog dengan Bapa, doa, memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan dengan iman yang tulus, harapan yang hidup, dan memperlakukan amal kasih.
Iman memanggil kita menerima kebenaran serta memberikan kesaksian terhadapnya di hadapan Allah dan semua saudara-saudari kita. Dalam masa Prapaskah ini, menerima dan menghayati kebenaran yang diwahyukan dalam Kristus berarti pertama-tama membuka hati kita terhadap sabda Allah yang diwariskan gereja dari generasi ke generasi. Kebenaran ini bukanlah konsep abstrak yang diperuntukkan bagi segelintir orang cerdas pilihan. Sebaliknya, kebenaran tersebut merupakan pesan yang dapat diterima dan dipahami oleh kita semua berkat kebijaksanaan hati yang terbuka terhadap kemuliaan Allah yang mengasihi kita bahkan sebelum kita menyadarinya. Kristus sendiri adalah sang kebenaran ini. Dengan mengambil kemanusiaan kita bahkan sampai melebihi batas-batasnya, Ia telah menjadikan dirinya jalan menuntut, namun terbuka bagi semua orang yang menuntun pada kehidupan. Puasa dialami sebagai bentuk penyangkalan diri, membantu orang-orang yang melakukannya dalam kesederhanaan hati untuk menemukan kembali karunia Allah serta menyadari bahwa diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kita menemukan pemenuhan diri kita di dalam Dia dengan merangkul pengalaman kemiskinan. Mereka orang-orang yang berpuasa menjadikan dirinya miskin bersama kaum miskin serta mengumpulkan kasanah kasih baik yang diterima maupun yang dibagikan. Dengan cara ini puasa membantu kita untuk mengasihi Allah dan sesama kita. Karena kasih seperti diajarkan Santo Thomas Aquino adalah gerakan keluar yang memusatkan perhatian kita pada sesama dan menganggap mereka satu dengan diri kita. Bandingkan dengan dokumen Fratelli Tutti nomor 93. Prapaskah adalah masa untuk percaya, menyambut Allah ke dalam hidup kita dan memperkenankan Dia untuk berdiam di antara kita. Bandingkan Yohanes 14 ayat 23. Puasa melibatkan pembebasan dari semua yang membebani kita, seperti konsumerisme atau informasi berlebihan, entah benar entah salah, guna membuka pintu hati kita terhadap Dia yang datang kepada kita. Miskin dalam segala hal, namun penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Putra Allah, Sang Juru Selamat kita. Harapan sebagai air hidup yang memungkinkan kita melanjutkan perjalanan. Perempuan Samaria di sumur yang dimintai minum oleh Yesus tidak mengerti apa yang dimaksudkan Yesus ketika Ia mengatakan bahwa Ia dapat memberikan air hidup. Yohanes 4 ayat 10. Secara alami ia berpikir bahwa yang dimaksudkan Yesus adalah air secara fisik. Tetapi Yesus sedang berbicara tentang Roh Kudus yang akan dilimpahkan kepadanya melalui misteri Paskah, menganugerahkan harapan yang tidak mengecewakan. Yesus telah berbicara tentang harapan ini ketika Yesus telah berbicara tentang harapan ini ketika dalam menceritakan penderitaan dan wafatnya, Ia mengatakan bahwa Ia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 20 ayat 19. Yesus sedang berbicara tentang masa depan yang tersingkap oleh belas kasihan Bapa. Berharap bersama Dia dan oleh karena Dia berarti percaya
bahwa sejarah tidak berakhir dengan kesalahan kita, kekerasan dan ketidakadilan kita, atau dosa yang menyalibkan Sang Kasih. Artinya, dari hati yang terbuka menerima pengampunan Bapa. Di masa-masa sulit ini, ketika segala sesuatu tampak rapuh dan tidak pasti, mungkin nampak menantang untuk berbicara harapan. Saat kita berpaling kembali kepada Allah yang dengan sabar terus memelihara ciptaannya yang selama ini sering kita perlakukan tidak benar. Bandingkan Laudato Si artikel 32 sampai 33, 43 sampai 44. Santo Paulus mendorong kita untuk menempatkan harapan kita dalam pendamaian. Didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20. Dengan menerima pengampunan dalam sakramen yang terletak di jantung proses pertobatan kita, pada gilirannya kita dapat menyebarkan pengampunan kepada orang lain. Setelah menerima pengampunan, kita dapat menawarkannya melalui kesediaan kita untuk masuk ke dalam dialog dan penuh perhatian dengan orang lain dan memberikan penghiburan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesedihan dan kepedihan. Pengampunan Allah ditawarkan juga melalui perkataan dan perbuatan kita, memungkinkan kita untuk mengalami Paskah persaudaraan. Dalam Prapaskah, semoga kita semakin peduli dengan mengucapkan kata-kata penghiburan, kekuatan, pelipur, dan penyemangat, dan bukan kata-kata yang merendahkan, menyedihkan, amarah, atau menunjukkan cemooh. Lihat Fratelli Tutti nomor 223. Guna memberikan harapan kepada orang lain, kadang-kadang cukup dengan bersikap baik semata, bersedia menyingkirkan segala sesuatu untuk menunjukkan minat, memberikan karunia berupa senyuman, mengucapkan kata-kata penyemangat, mendengarkan di tengah-tengah ketidakpedulian yang berlaku umum. Lihat Fratelli Tutti nomor 224. Melalui rekoleksi dan doa hening, harapan memberikan kepada kita sebagai inspirasi dan cahaya batin, menerangi tantangan dan pilihan yang kita hadapi dalam perutusan kita. Oleh karena itu, kebutuhan untuk berdoa, bandingkan Matius 6 ayat 6, dan secara diam-diam berjumpa Bapa yang penuh kasih. Mengalami Prapaskah dalam harapan memerlukan pertumbuhan dalam kesadaran bahwa di dalam Yesus Kristus kita adalah saksi-saksi zaman baru yang di dalamnya Allah menjadikan segala sesuatu baru. Bandingkan Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Mengalami Prapaskah berarti menerima harapan dari Kristus yang memberikan nyawanya di kayu salib dan dibangkitkan oleh Allah pada hari ketiga, dan selalu siap sedia untuk memberikan pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kita tentang pengharapan yang ada pada kita. 1 Petrus bab 3 ayat 15. Kasih mengikuti jejak Kristus dalam perhatian dan kasih sayang pada semua orang adalah ungkapan tertinggi dalam iman dan harapan kita. Kasih sukacita melihat orang lain bertumbuh. Oleh karena itu, kasih menderita ketika orang lain menderita, kesepian, sakit, tempat tinggal, dihina atau membutuhkan. Kasih adalah lompatan hati. Ia membawa kita keluar dari diri sendiri dan menciptakan ikatan berbagi dan persekutuan. Kasih sosial memungkinkannya untuk maju menuju peradaban kasih
yang kepadanya kita semua dapat merasa terpanggil dengan dorongannya menuju universalitas. Kasih mampu membangun dunia baru, bukan sekedar kepekaan perasaan. Kasih adalah cara terbaik untuk menemukan jalan perkembangan yang berlaku bagi semua orang. Fratelli Tutti nomor 183. Kasih adalah karunia yang memberi makna pada kehidupan kita. Kasih memungkinkan kita untuk memandang orang-orang yang membutuhkan sebagai anggota keluarga, sebagai sahabat, saudara atau saudari kita. Jumlah yang kecil tidak diberikan dengan kasih. Jumlah yang kecil jika diberikan dengan kasih tidak pernah berakhir, tetapi menjadi sumber kehidupan dan kebahagiaan. Seperti halnya dengan tempayan berisi makanan dan buli-buli berisi minyak milik janda dari Sarfat yang mempersembahkan sepotong roti bundar kecil pada Nabi Elia. Bandingkan 1 Raja 17, 7-16. Demikian juga halnya dengan roti yang diberkati, dipecah-pecahkan dan diberikan oleh Yesus pada para murid untuk dibagikan kepada orang banyak. Bandingkan Markus 6, 30-44. Demikian juga halnya dengan sedekah kita, baik kecil maupun besar, ketika dipersembahkan dengan sukacita dan kesederhanaan. Mengalami prapaskah dengan kasih berarti peduli terhadap orang-orang yang menderita atau merasa ditinggalkan dan ketakutan karena pandemi COVID-19. Di hari-hari ketidakpastian yang mendalam berkenaan dengan masa depan, marilah kita mengingat sabda Tuhan kepada hamba-Nya, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 43 ayat 1. Dalam amal kasih kita, semoga kita mengucapkan kata-kata kepastian dan membantu orang lain untuk menyadari bahwa Allah mengasihi mereka sebagai putra dan putrinya. Hanya pandangan yang diubah oleh kasih yang dapat meyakinkan martabat orang lain diakui, dan sebagai akibatnya orang miskin diakui dan dihargai martabatnya, dihormati jati diri dan budayanya. Dengan demikian benar-benar disatupadukan ke dalam masyarakat. Fratelli Tutti 187. Saudara dan saudari yang terkasih, setiap saat dalam kehidupan kita adalah waktu untuk percaya, berharap, dan mengasihi. Panggilan untuk mengalami prapaskah sebagai perjalanan pertobatan, doa, dan berbagai kepunyaan kita membantu kita sebagai komunitas dan sebagai individu untuk menghidupkan kembali iman yang berasal dari Kristus yang hidup, harapan yang diilhami oleh nafas Roh Kudus, dan kasih mengalir dari hati Bapa yang penuh kasihan. Semoga Maria, Bunda Sang Juru Selamat yang selalu setia di kaki salib dan di dalam hati gereja, senantiasa mendukung kita dengan kehadirannya yang penuh kasih. Semoga berkat Tuhan yang bangkit menyertai kita semua dalam perjalanan kita menuju terang Paskah. Roma, Santo Yohanes Lateran, 11 November 2020, peringatan Santo Martinus dari Tours, tertanda Fransiskus. Demikian umat Katolik Santo Yusuf Kota Baru. Saya menyapa umat semua di malam Rabu Abu ini. Mungkin suaranya nggak jernih ya, karena memang ini bukan ruangan kedap suara. Ada motor datang, ada cecak yang bunyi, ada bunyi anjing, ya nggak apalah. Ya ini memang suara bukan studio. Mudah-mudahan saya bisa menyapa Anda seluruh umat Katolik di Kota Baru peristiwa di Santo Yusuf. Berkenan mendengarkan pesan Bapak Paus Fransiskus, karena di Kota Baru ini ada 3 paroki ya, bukannya satu di kota yaitu Santo Yusuf, lalu di Gendang ya,
lalu sebagian lagi wilayah Mandam, ya itu masih Kabupaten Kota Baru. Jadi secara istimewa saya menyapa untuk umat Santi Yusuf Kota Baru. Kalau ada yang lain mau mendengarkan, ya syukur-syukur saja, nggak apa ya. Salam. Ini suara apa ini? Suara cecak ini. Lain-lain. Suara tikus. Suara tikus. Ya, oke. Ya. Baik, oke. Sampai jumpa lagi. Ini rekaman kurang lebih sapaan yang saya bacakan untuk malam ini, malam Rabu 2020 sampai 2021. Hari ini tanggal 16 ya, tanggal 16 ya. Oke, salam berkat Tuhan.